Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para siswa semuanya, selamat bertemu kembali, selamat bergabung di pembelajaran online materi pelajaran pendidikan agama Islam kelas 11 untuk pembelajaran pertama, yaitu atau dengan judul berlomba-lomba dalam kebaikan atau fastabiqul khairat. Jadi pada kesempatan ini saya ingin sampaikan terkait dengan asbabun nuzul yang pertama, kemudian yang kedua terkait dengan tafsir dari surat Al-Maidah ayat 48. Sekarang kita akan masuk ke asbabun nuzul setelah kita melakukan analisa dan pendalaman. Ternyata ayat ini atau surat Al-Maidah ayat 48 memang tidak ada sebab khusus atau tidak ada asbabun nuzul secara khusus yang melatar belakangi turunnya ayat ini. Namun ada beberapa faktor penting terkait dengan ayat ini. Yang pertama, umat Islam jangan sampai bersikap dan berperilaku seperti umat-umat terdahulu, di mana umat-umat terdahulu seperti umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi Daud, umatnya Nabi Musa, ini kebanyakan dari mereka enggan untuk melaksanakan ajaran-ajaran agamanya. Bahkan mereka mencoba untuk melakukan berbagai macam dalih ya, atau alasan untuk membenarkan apa yang mereka lakukan sesuai dengan kehendak mereka, yang bahkan itu sebenarnya bertentangan dengan isi dari kitab suci mereka sendiri. Jadi sekali lagi, salah satu faktor penting yang pertama adalah umat Islam jangan sampai bersikap dan berperilaku seperti umat-umat terdahulu, yaitu tidak menjalankan ajaran kitab sucinya. Kemudian yang berikutnya, bahwa keberadaan kitab suci itu tetap selalu dan akan selalu menjadi bentuk ataupun perwujudan dari kasih sayang Allah. Kenapa kitab suci harus kita hargai, kita posisikan seperti itu? Karena kita bisa bayangkan kalau tidak ada kitab suci, bagaimana kacaunya kehidupan dunia ini. Jadi satu contoh, misalnya kalau nggak ada kitab suci hari ini, orang tidak dilarang membunuh orang, orang tidak dilarang untuk menganiaya orang, orang tidak ada yang dilarang untuk mencuri milik barang orang lain. Kita bisa bayangkan itu akan terjadi kekacauan yang luar biasa. Yang berikutnya, yang kedua, faktor penting kedua, bahwa umat Islam haruslah saat ini menjadi penebar kedamaian dan ketentraman di dunia. Ya, jadi umat Islam harus menjadi pihak pertama yang menebar kebaikan itu, dan juga nggak kalah penting adalah menegakkan keadilan, meskipun kepada diri sendiri, keluarga, apalagi juga kepada orang lain. Jadi itulah hal-hal yang ataupun disebut sebagai faktor penting terkait dengan surat Al-Maidah ayat 48. Karena tadi saya sebut ini inti dari kandungannya adalah fastabiqul khairat, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang berikutnya, kita akan mencoba memahami kandungan ini dengan istilahnya tafsir ya. Walaupun sebenarnya menafsirkan Al-Quran ini tidak sembarangan, artinya tidak sembarangan orang bisa melakukannya, karena banyak persyaratan yang harus dipenuhi ya, seperti menguasai bahasa Arab, kemudian ilmu tafsir, memahami kondisi ayat tersebut diturunkan ya, memiliki kompetensi dalam menganalisa, paham tentang sejarah-sejarah pada saat itu, pada saat ayat-ayat diturunkan, dan lain-lain. Namun ya baik, untuk berikutnya akan saya coba menyampaikan kandungan dari Al-Maidah ayat 48 ini ya. Kalau nggak saya sebut tafsir, ini saya sebut kandungan saja. Dari berbagai sumber yang sudah saya ambil. Dan yang pertama itu bahwa Al-Quran ini adalah hak ya, baik isi kandungannya, kemudian cara turunnya, kemudian tentunya adalah zat yang menurunkannya ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang menghantarkannya ya, malaikat Jibril, kemudian manusia yang sudah dipilih untuk menerima Al-Quran, semuanya adalah hak, benar adanya.
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa Al-Quran ini bukan hanya untuk membenarkan kitab-kitab suci yang turun sebelumnya, ya. Namun lebih dari itu, Al-Quran ini ternyata dijadikan oleh Allah sebagai batu ujian atau sebagai tolok ukur kebenaran, yang mana pada kitab-kitab yang terdahulu itu ketika di sana banyak kontroversi dan kontradiksi ayat, ya, yang bertentangan satu dengan lain, ya, kemudian ketika mereka dalam keraguan terhadap ayat-ayat itu, nah, kemudian maka dengan turunnya Al-Quran ini, makanya tinggal mensohehkan saja istilahnya semacam itu. Jika ayat-ayat tersebut bertentangan dengan Al-Quran, ya, maka otomatis, ibaratnya ujian ayat tersebut telah gagal diuji. Ya, jadi Al-Quran seolah-olah bisa menjadi ya, kitab yang memfilter ayat-ayat yang turun pada kitab-kitab terdahulu, ya. Jadi mana yang ayat yang benar-benar ayat turun dari Allah, dan mana pula ayat-ayat yang sebenarnya sudah merupakan tulisan manusia. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bahwa setiap umat ini oleh Allah sudah ditakdirkan memiliki kiblat tersendiri sesuai dengan kecenderungan dan keyakinan masing-masing, ya. Kita tahu, ya, masing-masing umat dengan agama yang betul-betul sama, dalam arti adalah agama samawi, agama yang diturunkan dari langit, ya, yang dibawa oleh paling tidak ada 4 rasul, ya. Ada Rasulullah Muhammad, ada Nabi Isa, kemudian ada Nabiullah Daud, ada Nabiullah Musa alaihissalam. Mereka memiliki kiblat-kiblat tersendiri. Nah, namun dengan adanya kiblat-kiblat tersendiri ini tidak berarti bahwa umat dari masing-masing rasul tadi saling mengeklaim bahwa kiblatnya yang paling benar, sedangkan kiblat umat lain itu yang salah. Bukan itu tujuannya. Namun tujuannya adalah dengan adanya kiblat masing-masing ini, supaya mereka itu bisa fokus kepada amalan dari ajaran agama mereka masing-masing, dan yang lebih penting adalah agar mereka berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, melalui ayat ini juga umat Islam harus giat melakukan segala macam bentuk kebajikan tentunya, seperti sholat, menuntut ilmu, peduli kepada sesama, menyebarkan kebaikan, ya, berprestasi, bekerja maksimal, santun bertutur kata, saling selalu memberikan nasihat dan seterusnya, yang mana itu semua adalah dalam rangka fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi harus diingat sekali lagi bahwa kompetisi dalam kebaikan sesuatu yang mutlak dalam Islam, sudah nggak bisa ditawar lagi. Yang berikutnya adalah bahwa perbedaan dalam bentuk apapun merupakan sunatullah. Jadi kenapa harus ada 4 kitab suci? Ini adalah sunatullah. Kenapa harus ada agama Islam, agama Kristen, ada Yahudi dan seterusnya? Itu adalah sunatullah. Nah, itu merupakan bagian dari rencana-rencana Allah. Ya, karena itu kita tidak perlu berselisih dan bersilang pendapat, bahkan bersengketa karena adanya perbedaan ini. Nah, ini berpulang kepada masing-masing sebagai pribadi, sebagai kelompok, sebagai warga masyarakat, sebagai sebuah bangsa, sebagai umat. Bahkan agama yang berbeda-berbeda ini, ternyata Allah memberikan isyarat dan hikmah dari dibalik ini semua, yakni bahwa kita semua ini memang ternyata diperintahkan atau disuruh untuk saling berkompetisi di dalam kebaikan, sehingga kelak nampak jelaslah siapa yang lebih unggul dan lebih berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unggul bukan hanya klaim, unggul bukan hanya pengakuan diri kita masing-masing, mengunggulkan diri kita masing-masing, tapi unggul yang sebenarnya adalah unggul di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.